Salam sehat siswa kami seluruhnya. Kita akan memulai materi kita setelah 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kita mau melihat di dalam pelajaran ini, yaitu tujuan pembelajaran adalah memahami konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, kamu semua harus mampu menganalisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Yang keempat, menyajikan persamaan akuntansi dalam bentuk tabel. Dan nanti kamu juga harus bisa menyajikan laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang sudah kamu susun. Siswa kami seluruhnya, kita memulai pengertian persamaan dasar akuntansi, yaitu persamaan yang menggambarkan posisi di mana jumlah aset sama dengan jumlah liabilities ditambah jumlah ekuitas. Persamaan akuntansi diformulasikan dengan mencatat aset pada suatu sisi, yaitu sisi kiri, dan sumber pembiayaan aset tersebut atau pihak yang membiayai aset dicatat pada sisi kanan dengan jumlah harus sama besarnya. Sesuai dengan standar laporan keuangan internasional atau International Financial Reporting Standards atau disingkat IFRS pada 1 Januari 2012, persamaan dasar akuntansi diformulasikan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilities plus ekuitas, atau penggunaan dana sama dengan sumber dana. Siswa kami seluruhnya, persamaan akuntansi harus selalu dalam keadaan seimbang atau balance. Jika nilai total aset lebih besar dibandingkan jumlah liabilities dan ekuitas, dapat dipastikan terdapat kesalahan. Penyebabnya, bisa saja aset yang tidak dapat dijelaskan dari mana sumber dananya. Jika terjadi sebaliknya, yaitu nilai aset lebih kecil daripada jumlah liabilities dan ekuitas, dapat dipastikan terjadi kesalahan pula karena terdapat dana yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya. Menurut ahli Firdaus A. Dunia 2013, tujuan perusahaan adalah meningkatkan aset dan ekuitas melalui pendapatan, yaitu jumlah yang diperoleh dengan menyerahkan barang dan jasa kepada customer atau pelanggan. Pendapatan akan selalu menambah ekuitas karena pendapatan menambah aset, tetapi tidak menambah liabilities. Siswa kami seluruhnya, kita lanjutkan analisis persamaan dasar akuntansi. Investasi pemilik atau investasi owners juga menambah ekuitas perusahaan atau menambah harta perusahaan. Sebaliknya, juga terdapat jenis transaksi yang mengurangi ekuitas, seperti pengambilan pemilik, sejumlah uang diambil dari perusahaannya, atau dikenal dengan private sebagai lawan dari investasi pemilik atau penambahan modal atau setoran modal pemilik dan beban-beban. Bagan berikut ini menggambarkan transaksi-transaksi yang dapat menambah atau mengurangi ekuitas. Perhatikan skema transaksi di berikut ini. Investasi pemilik akan menambah aset
atau menambah ekuitas. Pengambilan prepay atau pengambilan pribadi oleh pemilik sejumlah uang diambil dari perusahaannya akan mengurangi ekuitas atau aset bersih. Selanjutnya, pendapatan perusahaan akan menambah aset. Beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya akan mengurangi aset. Paham ya? Baik. Analisis persamaan akuntansi. Transaksi adalah peristiwa ekonomi perusahaan yang mengakibatkan perubahan pada posisi keuangan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Setiap transaksi akan mengakibatkan perubahan pada posisi keuangan perusahaan. Perubahan posisi keuangan itu antara lain sebagai berikut. A. Aset tidak tetap dengan aset tetap. Misalnya, terjadi pembelian peralatan dengan uang tunai. Uang tunai itu adalah aset tidak tetap, peralatan itu adalah aset tetap. B. Aset tidak tetap dengan aset tidak tetap lainnya. Misalnya, penerimaan piutang. Piutang itu adalah aset tidak tetap. Ditagih piutang berarti uang kas. Uang kas itu juga aset tidak tetap. C. Aset dengan liabilities. Misalnya, pembelian mesin secara kredit. Mesin adalah aset tetap. Sementara liabilities adalah kewajiban. Maka di situ dikatakan perubahan posisi keuangan bisa terjadi dengan transaksi-transaksi yang seperti A, B, dan C ini. Siswa kami seluruhnya, kita lanjut dengan struktur akun atau struktur transaksi. Transaksi dan pencatatan ke dalam persamaan akuntansi. 1. Struktur akun. Ada 5 unsur yang memengaruhi persamaan akuntansi. Selain unsur aset, unsur liabilitas, dan unsur ekuitas, terdapat pula pendapatan, istilah akuntansi revenue, dan beban-beban, istilah akuntansi expense. Kita perhatikan bagian berikut ini. Transaksi atau akun atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan uang, itulah yang disebut dengan akun. Terdiri dari 2, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real itu adalah akun nyata yang permanen sampai selama perusahaan itu masih ada. Akun real itu tetap ada. Akun nominal adalah akun sementara. Satu periode akuntansi, akun nominal itu harus ditutup bahkan dinolkan. Perhatikan. Real, akun real itu terdiri dari aset atau harta, liabilitas atau kewajiban atau utang, ekuitas atau modal. Akun nominal itu terdiri dari akun pendapatan dan beban. Kita lebih jelasnya, aset terdiri dari aset tidak tetap, kas, piutang, perlengkapan, itulah aset tidak tetap. Atau aset lancar, atau current aset. Kemudian investasi. Kemudian aset tetap berupa peralatan, mesin, gedung. Nah itu. Aset tetap tidak berwujud, ini surat-surat berharga. Aset lainnya, oke? Kedua, liabilitas atau kewajiban terdiri dari utang usaha, wesel bayar, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, hipotek ini termasuk hutang jangka panjang atau long term debt. Utang obligasi juga termasuk long term debt. Yang tulisan merah ini masuk ke kelompok short term debt, utang jangka pendek. Penyelesaiannya sampai dengan 1 tahun periode akuntansi.
Sementara hipotek dan utang obligasi itu merupakan hutang jangka panjang atau long term debt. Yang ketiga ekuitas, keempat pendapatan, yang kelima beban-beban. Kita lihat lagi, akun real adalah kelompok akun nyata. Saldo akun real suatu periode akan dibawa ke periode berikutnya. Saldo akhir suatu periode akan menjadi saldo awal periode berikutnya. Misalnya, saldo akhir perlengkapan tahun 2013 sebesar 50 juta rupiah akan menjadi saldo awal bagi tahun 2014 atau tahun berikutnya. Akun real digunakan selama berdirinya perusahaan. Nah, tadi sudah. Akun real dapat juga disebut dengan akun permanen. Akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Akun nominal bersifat sementara, artinya hanya berlaku dalam satu periode akuntansi. Jelas ya? Pada setiap akhir periode akuntansi, akun nominal ditutup, bahkan saldonya harus dinolkan, di close. Closing entry nanti akan kita pelajari. Baik. Siswa kami seluruhnya, untuk menguji pemahaman kita, pemahaman kalian, di sini Bapak sajikan contoh soal. Contoh soal, analisis transaksi dan pencatatan pada persamaan dasar akuntansi. Ya. Untuk mengetahui proses pencatatan transaksi dan pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi, perhatikanlah transaksi selama selama 1 bulan sejak pendirian Adam Salon oleh Tuan Adam sebagai berikut. Transaksi selama bulan Januari tahun 2020 Salon Adam 1. Ada transaksi tanggal 1 Januari 2020. Tuan Adam menyetorkan uang ke dalam perusahaannya sebagai modal awal sebesar 100 juta rupiah. Tanggal 2 Januari dibeli peralatan salon. Tanggal 4 dibeli perlengkapan salon secara kredit. Tanggal 7 dibayar beban rupa-rupa untuk 1 minggu sebesar 2 juta. Tanggal 12 dibeli tambahan peralatan sebesar 30 juta. Tetapi dia hanya bayar 10 juta, sisanya dibayar bulan depan. Tanggal 14 Januari diterima penghasilan selama 2 minggu sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 15 dilakukan pekerjaan tetapi belum diterima pembayarannya sebesar 5 juta. Ini nanti akan menimbulkan piutang. Ya. Nah, kemudian tanggal 17 diterima hasil penjualan sampo. Ini berarti penerimaan di luar usaha ataupun pendapatan di luar usaha atau pendapatan rupa-rupa, itulah nanti ini ya. Tanggal 22 dibayar sewa ruangan, beban sewa ini. Tanggal 27 diterima pinjaman, berarti ini terjadi liabilitas sebesar 50 juta, menambah utang di bank dan menambah uang kas di perusahaan. Kemudian tanggal 27 dilunasi sebagian utang sebesar 20 juta. Oh ya, diangsur berarti mengurangi nanti kas, mengurangi piutang karena udah diutang, karena udah dibayar ya. Utang dibayar, berkurang saldo utangnya. Tanggal 28 Januari dibayar beban bunga. Dibayar beban bunga berarti nanti utang bunganya berkurang dan kemudian kasnya berkurang. Tanggal 29 lagi Tuan Adam mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 6 juta rupiah, mengurangi modal nanti ini. Tanggal 31 diterima penghasilan selama 2 minggu sebesar 4 juta. Tanggal 31 lagi perlengkapan yang terpakai sepanjang bulan ini sebesar 30 juta. Ya, perlengkapan habis pakai berarti ini. Tanggal 31 peralatan salon disusutkan sebesar 10% dari harga perolehannya. Tanggal 31 lagi diterima piutang dari pelanggan sebesar 3 juta. Nah, seperti apa dia transaksi-transaksi ini dicatatkan ke dalam persamaan akuntansi? Kita lihat. Inilah yang menjadi istisar persamaan akuntansi yang wajib dilakukan oleh Adam Salon untuk mencatat transaksi yang tadi selama Januari 2020. Dicatat pada akhir periode akuntansi yaitu 31 Januari 2020, akhir bulan ya, akhir bulan. Oke, Adam Salon, istisar persamaan akuntansi 31 Januari 2020. Tabelnya terdiri dari kolom tanggal, kolom aset,
kemudian kolom liabilitas, kemudian kolom ekuitas, kemudian kolom keterangan. Kolom aset terdiri dari kolom kas, aset piutang usaha, aset perlengkapan salon, aset peralatan salon, aset akun penyusutan peralatan. Nah, kemudian untuk kolom liabilitas terdiri dari dua, kolom utang usaha, kolom utang bank dana ada. Ini nama banknya nih. Bank apa ini? Bank Dana Ada. Ada kan Bank Sumut, Bank BRI, Bank Danamon, ini Bank Dana Ada. Oke. Ekuitasnya terdiri dari kolom modal Tuan Adam. Baik. Kita lihat. Setoran modal awal oleh Tuan Adam sebesar 100 juta rupiah pada 1 Januari. Bertambah kas dan bertambah modal Tuan Adam. Itu dia ini. 1 Januari 2020 Tuan Adam menyetorkan uang ke dalam perusahaannya sebesar 100 juta rupiah. Begitu dia dicatat di persamaan akuntansi. Kita lihat tanggal 2 Januari dibeli peralatan salon sebesar 50 juta rupiah. Pembelian peralatan salon, peralatannya bertambah 50 juta, tetapi uang kasnya berkurang 50 juta. Di garis dicatatkan saldo-saldonya 100 dikurang 50 dapat 50. Di sini belum ada transaksi, di sini juga ya. Nanti ini harusnya dibuat lagi tapi udah bisa aja gitu. Nah, yang ini 50 juta turun. Nah, kemudian kita lihat tanggal 4 ini. Tanggal 4 ini apa yang terjadi? Tanggal 4 dibeli perlengkapan salon sebesar 35 juta. Nah, 35 juta dicatat perlengkapan salon, kemudian karena dia belum dibayar, maka utangnya bertambah karena dia secara kredit. Oke. Nah, berikut tanggal 7. Tanggal 7 transaksi yang terjadi adalah dibayar beban rupa-rupa. Dibayar beban rupa-rupa 1 minggu. Ini kira-kira beban rupa-rupa ini apa ini? Mungkin ya beban penjaga salonnya, atau ya beban lain-lain, atau teh minum ya, atau biaya tamu, itulah beban rupa-rupa dibayar. Kalau dibayar itu transaksinya uang kas berkurang sebesar dibayar dan modalnya berkurang. Dituliskan di sini beban rupa-rupa. Kemudian kita lanjutkan dengan tanggal 12. Tanggal 12 dibeli tambahan peralatan 30, namun yang dibayar masih 10 juta. Berarti nanti kasnya berkurang 10 juta. Tetapi peralatannya bertambah 30 juta. Dan utangnya itu kan sisanya itu kan masih berutang tuh Tuan Adam sebesar 20 juta, yaitu 30 juta dikurang 10 juta. Kita lihat. Ya, benar. Di sini kita lihat terjadi pembelian peralatan tambahan sebesar 30 juta. Peralatannya bertambah karena udah dibeli. Tetapi yang dibayar tunai 10 juta berkuranglah 10 juta uang kas, uang di tangan. Dan selanjutnya bertambahlah utangnya karena ini belum dibayar. Itu dia. Kita lanjutkan tanggal 14. Tanggal 14 diterima penghasilan dari selama 2 minggu. Berarti akan menambah uang kas dan menambah modal. Kita lihat. Tanggal 14 bertambah uang kasnya 25 juta dan modalnya bertambah 25 juta. Dituliskan pada kolom keterangan pendapatan salon. Selanjutnya tanggal 15 transaksinya adalah pekerjaan yang telah diselesaikan senilai 5 juta dibayar kemudian. Ini berarti belum dibayar pelanggan. Artinya akan muncul tagihan atau piutang ya. Akan muncul tagihan atau piutang dan akan muncul juga pendapatan. Kita lihat. Tanggal 15 ini dia muncul piutang 5 juta dan modal 5 juta pendapatan salon. Oke, kita lanjutkan dengan tanggal 17. Tanggal 17 diterima hasil penjualan sampo. Ini
Ini hasil hasil penjualan, katakanlah ini hasil penjualan barang bekasnya. Jadi ini bukan usaha utama. Jadi ini masuk pendapatan rupa-rupa. Tapi kita harus tetap catat. Catatannya adalah bertambah kas sebesar 2.500.000 dan modalnya bertambah 2.500.000, dituliskan pada kolom keterangan pendapatan rupa-rupa. Selanjutnya tanggal 22 dibayar sewa ruangan sebesar 3 juta rupiah, maka akan berkurang 3 juta rupiah uang kas dan akan berkurang modalnya sebesar 3 juta. Ya, di kolom keterangan tuliskan beban sewa. Berikut tanggal 27 terjadi permohonan pinjaman dari Bank Dana Ada. Nama banknya adalah Bank Dana Ada. Sebesar 50 juta, bertambahlah nanti uang kas 50 juta, tetapi akan berutanglah perusahaan itu di Bank Dana Ada sebesar 50 juta. Di persamaannya kita tulis bertambah 50 juta dan bertambah di kolom liabilitas Bank Dana Ada 50 juta rupiah akibat daripada permohonan pinjaman dari bank. Kemudian masih ada lagi transaksi di tanggal 27, yaitu pelunasan sebagian utang. Berarti berkurang utang, tetapi berkurang juga uang kas. Kita lihat. Tanggal 27 berkurang kas 20 juta untuk membayar utang. Jadi kalau dibayar utang berkurang utang. Siapapun orangnya kalau ada utangnya, kalau dibayar dari 10.000 dibayar 5.000, akan berkurang utangnya itu sebesar 5.000. Nah, ini juga demikian. Oke. Kita akan lanjutkan. Makanya dibuat di sini tanda kurang minus ya. Ada ini yang di pointer merah ini. Oke. Tanggal 28. Kita lihat transaksinya apa? Dibayar beban bunga 500.000, berkurang nanti kas 500.000, tetapi berkurang modal sebesar 500.000. Ya, ini dia. Berkurang 500.000 dan berkurang modalnya 500. Beban bunga dicatat pada kolom keterangan. Tanggal 29 transaksinya adalah Tuan Adam mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 6 juta rupiah. Berkurang kas 6 juta rupiah, berkurang modal 6 juta rupiah. Ini dia. Berkurang kas 6 juta rupiah, berkurang modal 6 juta rupiah. Dituliskan pada kolom keterangan Private Tuan Adam. Kemudian kita lihat transaksi tanggal 31. Ada berapa banyak ini tanggal 31? 4 kali nih transaksi. Diterima penghasilan salon dalam 2 minggu sebesar 4 juta. Berarti nanti akan bertambah kas dan bertambah modal. Kita lihat. 4 juta itu, 40 juta itu diterima ya, dan bertambah 40 juta pendapatan salon. Bertambah di komposisi modal Tuan Ahmad dan bertambah di kolom kas 40 juta rupiah. Selanjutnya transaksi yang ketiga tanggal 31. Masih di tanggal 31, perlengkapan yang terpakai sepanjang bulan ini sebesar 30 juta rupiah. Berarti jika dipakai perlengkapan, berkurang perlengkapan 30 juta dan akan berkurang modalnya 30 juta. Oke? Karena 35 juta kian, kurang 30 juta menjadi 5 juta. Yang tadinya dia 161 juta, kurang 30 juta menjadi 131 juta. Baik, kita lanjutkan tanggal 31 yang kedua terakhir. Peralatan salon disusutkan 10% dari harga perolehannya. Ya, kita lihat seberapa harga perolehan peralatan salon adalah sebesar 80 juta. Disusutkan 85 juta. Disusutkan sebesar 10%. Ini dia. Nah, maka beban penyusutan sebesar 8.500.000 rupiah. Oke. Nah, selanjutnya terakhir tanggal 31 diterima piutang dari pelanggan sebesar 3 juta. Nanti kasnya akan bertambah 3 juta, piutangnya berkurang 3 juta. Kita lihat. Nah, bertambah 3 juta, piutangnya berkurang 3 juta rupiah.
Maka saldo-saldonya adalah saldo kas 129 juta, saldo piutang 2 juta, saldo perlengkapan salon 5 juta, saldo peralatan salon 80 juta, saldo akun penyusutan peralatan 8.500.000, untuk liabilities 35 juta, untuk utang usaha, untuk utang bank 50 juta, modal tuan Adam sebesar 122.500.000 rupiah. Nah, siswa kami seluruhnya ini boleh nanti kamu catat aja ini di catatanmu ya, catat rapi, buat seperti ini rapinya supaya kamu berlatih dulu membuat tabel. Rapi buat seperti ini di tengah ini, buat tanggal apa ini, kemudian buatlah tabel terdiri dari kolom tanggal, tetapi bukunya catatannya harus buku yang besar ya. Baik, siswa kami seluruhnya, Bapak sudah menyiapkan di sini uji kompetensi. Nanti kamu kerjakanlah ini, buatlah dia seperti ini tabelnya, ikutilah cara kerjanya. Boleh kamu putar-putar video ini, contoh ini ya. Berarti nama perusahaan adalah Taksi Transport. Berarti ini Juni berapa hari, satu bulan Juni, 30 hari. 30 Juni ya, 30 Juni tahun X misalnya. Nah, buatlah ini. Kan kamu buatlah tabel seperti ini tadi, seperti ini tabelnya. Barulah masukkanlah satu-satu. Juni, Tuan Binda menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta dan 3 buah taksi sebesar 300 juta. Berarti berapa setoran awalnya? Setoran awalnya adalah 800 juta. Terdiri dari uang tunai 500 juta dan mobil ataupun mobil taksi sebesar 300 juta pada modal setor 800 juta. Seperti apa? Ini nanti kamu buat di sini sebesar 500 juta untuk kas, 300 juta untuk mobil. Buatlah nanti sini kas. Baru buat di sini piutang usaha masih kosong, perlengkapan taksi masih kosong, peralatan taksi masih kosong, akumulasi pensutan taksi masih kosong. Buat lagi ini nanti nggak usah peralatan salon, buat aja sini mobil taksi. Nah, kolomnya di sini mobil taksi misalnya. Akun penyusutan mobil taksi gitu di sini. Utang usaha, lihat lagi transaksi kalau ada utang bank, modal Tuan Binda gitu ya. Buat di sini 500 juta, buat di sini nanti di mobil taksi ini 300 juta. Di sini kosong, di sini kosong, di sini kosong, buat di sini 800 juta. Modal awal Tuan Binda gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak harapkan kalian bisa lebih serius untuk mempelajari, kerjakan ini di catatannya. Suatu ketika nanti akan Bapak minta untuk ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian. Sekian dan terima kasih, salam sehat.